Selamat malam dan selamat datang di channelku The Story. Pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Buku Takdir. Cerita ini diawali dengan suasana malam yang sunyi ketika Reza tertidur di kursi toko buku miliknya. Dia baru saja lulus dari kuliah dan harus menerima kenyataan tidak diterima kerja di mana-mana. Kini, setelah minjam modal kepada orang tuanya, dia membuka usaha sendiri. Tiba-tiba ada suara pintu dibuka. Reza sudah setengah sadar ketika suara yang khas itu berbunyi. Suara yang menandakan ada pembeli yang masuk. Namun, sebelum Reza beranjak bangun, dia dikagetkan oleh suara gebrakan di meja. Reza pun tergagap dan buru-buru memakai kacamatanya. Ya, ada yang bisa Anda bantu? Maksud saya bantu, tanya Reza gugup. Seorang wanita dengan rambut seleher dan berkulit putih tergelak melihat reaksi Reza yang berlebihan. Wanita itu memakai jaket jeans dan celana jeans biru yang longgar. Mata hijaunya terbuka setelah sebelumnya tertutup selama 3 menit karena tertawa. Tiara, ngapain kamu malam-malam gini? Jawab tanya Riza setengah jengkel dan setengah senang. Malam? Baru jam berapa ini Riza? Tiara menunjuk ke arah jam di toko buku Riza yang menunjukkan pukul 7:30. Toko buku milik Riza berpintu kaca. Di sana hanya ada 3 buah rak buku saja, tapi rak itu cukup tinggi dan penuh dengan buku. Jadi buku-bukunya bisa dibilang cukup lengkap. Riza menggaruk-garuk kepalanya, jari-jarinya melewati rambut belah pinggirnya yang setiap hari awut-awutan. Dia tersenyum garing dan mencoba bicara, namun tidak keluar satu patah kata pun dari mulutnya. Jadi gimana nih kemajuan si pengusaha toko buku itu? Sindir Tiara. Riza menghela nafas panjang. Enggak terlalu bagus juga, Ra. Kemarin cuma ada 2 pembeli, sekarang cuma kamu yang datang, jawab Reza dengan nada kecewa. Tiara menyunggingkan senyum menghibur. Sekilas dia seperti tidak mengambil tangan Reza, namun dia hanya mengambil buku di dekat tangan Reza. Buku apa nih? Tanya Tiara sambil membuka-buka buku itu. Reza tidak menjawab. Dia tahu Tiara tidak mengharapkan jawaban, hanya sekadar basa-basi saja. Ngomong-ngomong, gimana kalau besok kita pergi ke Starbucks, sekalian jalan-jalan? Ada yang mau aku bicarakan, ajak si Tiara. Reza menyanggupi dan Tiara pun beranjak pergi. Sebenarnya Reza bingung, kenapa Tiara selalu mengajaknya ke mall untuk bicara, kenapa tidak di rumahnya saja, agar tidak bising. Reza melirik jam, pukul 8:50. Seharusnya toko tutup pukul 9, tapi karena tidak ada pembeli sama sekali, akhirnya Reza mengganti tulisan buka dengan tutup. Setelah menutup toko, Reza pulang hanya dengan membawa dompet dan HP-nya saja. Jarak dari toko ke rumahnya hanya sekitar 20 meter saja. Rumah Reza besar dan bertingkat 2, halamannya juga luas. Rumahnya itu bercat jingga dengan jendela putih. Ada air mancur kecil di tengah kolam ikan di halamannya. Saat memasuki rumahnya, dia mendapati ayahnya sedang menonton televisi. Dilihat pula ibunya sedang mengumpas wardrobe. Reza, kau sudah pulang? Ibu, jamnya rusak ya? Reza kok pulangnya pukul 9? Teriak Pak Samsul, ayahnya Reza. Pak Samsul berbadan kurus, berkumis lebat, dan rambutnya juga beruban. Enggak kok ayah, jamnya enggak rusak. Aku pulang lebih awal, soalnya dari tadi siang enggak ada pembeli. Ujar Reza lesu seraya melemparkan diri ke sofa kuning di ruang keluarga. Kan ibu sudah bilang lebih baik kamu jualan makanan daripada buku, kata Bu Samsul. Sudahlah Bu, Riza kan lebih menikmati jualan buku. Biarkan saja, bela Pak Samsul. Riza diam saja saat ibunya terus berargumen. Tubuh ibunya itu gempal dan pendek, rambutnya juga pendek. Riza memperhatikan ayahnya yang tampak grogi saat ibunya marah-marah sambil mengacung-acungkan pisau dapur. Riza naik ke atas tanpa memperdulikan ayah dan ibunya lagi. Tanpa mengganti pakaiannya terlebih dahulu, dia langsung lompat ke kasurnya dan tidur. Riza terbangun ketika HP-nya berbunyi karena ada SMS masuk. Dia mengerjapkan matanya beberapa kali, mengusap-ngusap matanya, lalu membaca SMS itu. SMS itu berasal dari Tiara yang berisikan kalau dia menunggu Riza di Starbucks Cafe jam 8 pagi. Riza melirik jamnya, pukul 8:30. Dia baru menyadari bahwa sinar matahari sudah menyambutnya. Gawat, pikirnya. Dia pun masuk ke kamar mandi, menyalakan shower dan mandi tanpa sabun. Dia buru-buru memakai kaos hitam dan celana jeans biru sebelum badannya benar-benar kering. Setelah itu, dia langsung mengendarai mobilnya dengan kecepatan dan kepanikan tinggi. Hasilnya dia mendapat makian tukang becak dan kutukan tukang sayur.
Riza memakai mobilnya di depan Starbucks Coffee. Dia berlari sambil berharap Tiara masih ada di situ. Dan sebelum dia tertunduk lesu karena tidak mendapati Tiara, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Riza pun menoleh, lalu melonjak senang. Dilihatnya Tiara memakai kaos jingga dan celana panjang coklat seperti biasanya. "Ngapain saja kamu? Lama banget," kata Tiara. Ada bosan dan sedih dalam suaranya. Enggak kok, tadi agak macet aja," jawab Riza dengan alasan bohong. Tiara memilih duduk di luar Starbucks tanpa membeli apa-apa. Riza bingung juga. Bukan bingung melihat dompetnya sendiri kosong loh. Dia hanya bingung karena Tiara tidak mengajaknya masuk ke Starbucks. Bahkan tidak membeli apa-apa. Bukankah Tiara bekerja di Pertamina, di bagian keuangan? Kenapa tidak membeli apa-apa? "Ya, sebenarnya aku sudah dipecat 3 hari yang lalu," kata Tiara tiba-tiba. Sebelum Riza menyampaikan kata-kata penghibur, Tiara melanjutkan, "Aku juga nggak tahu kenapa, tapi ya..." Suara Tiara mengecil seperti mau menangis. Dia menarik napas panjang lalu memberikan keceriaannya. "Jadi aku memutuskan untuk bergabung sama toko buku kamu. Gimana?" Riza terdiam, tapi hatinya melonjak kegirangan. Seluruh tubuhnya seakan dipenuhi semangat yang mengalir dengan cepat. Setiap hari melihat Tiara, setiap hari bersama Tiara, pikiran itu membuat senang. Bahkan lebih, dia ingin berlari-lari sambil bersorak. "Oh, aku sih nggak masalah, tapi memangnya kamu yakin mau kerja di toko bukuku? Pembelinya saja jarang," kata Riza dengan berpura-pura tenang dan biasa saja. Tiara tersenyum dan mengangguk dengan anggun. Dia juga mengusulkan agar toko buku itu dipindahkan ke pavilion rumahnya yang 3 kali lebih besar daripada kios Riza sekarang. Tanpa biaya sewa lagi. Riza setuju. Keesokan harinya, Riza kembali kesiangan, bahkan lebih siang dari kemarin. Dia melirik jam yang seakan-akan menertawakannya. Pukul 10:30. Seperti kemarin, Riza mandi dengan seenaknya. Kini dia memilih memakai celana hitam dan kemeja hitam garis-garis. Lengan panjang kemejanya dia gulung sekenanya. Riza melihat Tiara di antara orang-orang bertopi yang sedang mengangkut rak-rak buku dengan susah payah. Tiara membawa sebuah catatan kecil dan saat itu mengenakan kaos putih yang dibalut dengan jaket hitam, topi hitam, dan celana putih. "Aku duluan, soalnya kamu lama banget," kata Tiara dengan tersenyum. Riza mengecek lagi kiosnya sebelum pergi. Benar saja dia menemukan 3 buah buku yang terserak di lantai. Buku-buku baru yang masih terbungkus plastik. Dia mengambil ketiga buku itu sambil menggerutu. "Buku apaan nih?" gumam Riza sambil melihat cover salah satu buku. Covernya berwarna merah dan terbuat dari beledu. Di tengahnya terdapat lingkaran dan bintang segi 6. Riza membuka cover buku itu, namun dia hanya menemukan halaman-halaman putih kosong. Riza pun memutuskan untuk meninggalkan buku, tepatnya cover buku itu di situ. "Gimana?" tanya Tiara di pavilion rumahnya. Ketiga rak buku Riza sudah tersusun rapi di situ dan tempat kasirnya lebih bersih dari sebelumnya. "Bagus juga," komentar Riza sambil memandang ke sekeliling ruangannya. Lebih lega. Kedua orang tua Tiara sudah meninggal sejak lama. Rumah inilah satu-satunya warisan yang dia dapat. Rumah yang tidak berhalaman namun cukup besar. "Tadi itu orang-orang yang kusewa buat mindahin rak bukumu. Ya, anggap saja sumbangan modal dariku," kata Tiara. "Nanti ku ganti uangmu ya. Aku akan minta sama orang tuaku," ujar Riza buru-buru karena merasa risih. "Enggak usah, kamu kan udah janji nggak akan minta uang lagi dan mau berusaha mandiri," kata Tiara. Meskipun baru pindah, namun bisnis langsung berjalan pada hari itu juga. Ternyata lokasi rumah Tiara lebih strategis daripada lokasi kios kecil Riza. Hari itu Riza mendapatkan 10 pengunjung yang semuanya membeli novel tebal dan mahal. Pada pukul 9 malam, Riza pamit kepada Tiara. Dia pulang ke rumahnya dengan hati senang. Bagaimana tidak, dia bekerja berdua dengan Tiara dan mendapat keuntungan besar. "Riza!" teriak Pak Sulaiman, pemilik kios lama Riza, sambil melambai membawa buku bercover merah yang ditinggalkan Riza. "Ada yang ketinggalan." Riza membawa buku itu meskipun hatinya enggan karena menganggap buku itu tidak berguna. Dia menyimpan buku itu di kamarnya lalu tidur.
Pada saat Riza tidur, jumlah halaman dari buku bercover merah itu bertambah sendiri secara ajaib. Kini buku itu tampak lebih tebal dari sebelumnya. Keesokan paginya, Riza bangun pada pukul 6. Dia tidak kesiangan lagi. Kini dia mandi dengan benar dan teratur, tidak asal-asalan seperti 2 hari sebelumnya. Setelah itu, dikenakan kaos hitam polos dan jin hitam. Sebelum pergi, Riza memandang buku bercover merah itu. Dia tidak tahu kalau halamannya telah bertambah secara ajaib. Buku apaan sih ini? Tanyanya dalam hati sambil tangannya membuka-buka halaman buku itu. Punya Tiara kali ya. Riza masih memegang buku aneh itu. Hatinya penasaran juga. Bahkan hatinya mengatakan ada sesuatu di buku cover beledu merah itu. Sesuatu yang entah apa atau mungkin itu buku Tiara. Tidak mungkin. Akhirnya Riza melemparkan buku itu keluar jendela. Riza mendapati Tiara sedang membaca halaman demi halaman komik dengan cepat. Mungkin karena komik membosankan baginya. Pagi, jawab Tiara sambil tersenyum. Riza salah tingkah. Dia tidak menjawab dan hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gagal sama sekali. Untunglah Tiara segera menyimpan komik yang barusan sedang dibacanya itu. Ya, kata Tiara. Pak Sulaiman nitip ini buat kamu. Memangnya ini apaan ya? Riza benar-benar kaget saat menerima titipan dari Pak Sulaiman itu. Itu adalah buku yang tadi dibuangnya. Dia melongo karena buku itu kembali lagi kepadanya. Makasih ya, ucap Riza dengan gugup. Diam-diam Riza memeriksa buku bercover merah itu dan lagi-lagi tidak mendapat apa-apa. Pembeli hari ini tidak sebanyak kemarin, namun tetap saja masih lebih banyak daripada di kios dulu. Kata Riza pada sore hari itu. Aku mau nanya, boleh? Jawab Tiara tanpa melepaskan matanya dari buku yang sedang dibacanya. Sejenak Riza ragu, diam dan menyusun keberanian. Mau nggak kau jadi teman dekatku? Kata Riza akhirnya jauh dari ucapan yang jelas. Tiara menutup bukunya. Nggak jelas, kata Tiara. Mungkin saja dia mendengar dan menangkap maknanya, namun dia ingin mengonfirmasi untuk lebih yakin dan takut salah. Hasilnya jantung Riza berdetak di luar kendali. Maksudku kamu udah punya teman dekat, kata Riza gugup dan tentu saja berbeda dengan pertanyaan tadi. Oh sudah dong, jawab Tiara singkat, tapi mampu membuat salah satu organ dalam Riza seakan jatuh dan terlepas. Untung kamu ngingetin ya, besok lusa aku diajak ke rumah orang tuanya yang lagi sakit, jadi aku mau cuti satu hari boleh ya? Kata Tiara. Penjelasan yang cukup panjang. Sekarang organ dalam Riza sudah jatuh dan terlepas semua dan buatnya hampir ambruk. Boleh enggak? Woi! Teriak Tiara sambil menyentakkan tangan seakan-akan menyihir Riza. Boleh kok, enggak masalah, jawab Riza dengan sangat tahu bahwa jawabannya itu berbanding terbalik dengan kebenaran dari suara hatinya. Riza menghabiskan sore dan malamnya untuk memeriksa buku bercover merah itu. Namun, seperti juga sebelumnya, dia sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Akhirnya dia pulang dengan lesu dan mendapati ibunya sedang memasak. Ya, panggil Bu Samsul dari dapur dengan suara melengking. Jangan lupa makan dulu, ibu masak udang goreng mentega. Enggak mau tidur aja, ngantuk, jawab Riza, dan hanya dalam waktu 2 menit Riza melaksanakan omongannya. Keesokan paginya, Riza melihat kalender sebelum berangkat ke rumah Tiara. Hari Jumat, berarti besok Tiara tidak masuk karena akan pergi untuk menengok orang tua teman dekatnya yang sedang sakit. Entah kenapa Riza merasa terhibur saat memegang buku bercover merah itu. Makanya hari ini dia memutuskan untuk membawanya. Riza mengenakan kaos putih coklat dan jeans biru. Rambutnya lebih awut-awutan daripada biasanya. Berkali-kali dia membetulkan kacamatanya yang turun ke hidungnya. Mungkin karena Riza berjalan dengan kepala menunduk. Dia memang sedang lesu. Riza melihat Tiara sedang melayani seseorang berkemeja jingga mencolok dengan celana hitam. Rambut orang itu berdiri rancung sehingga memberi kesan sok. Riza, teriak Tiara sambil melambaikan tangannya. Riza pun mendekati Tiara. Ini teman dekatku, namanya Rian. Rian mengulurkan tangannya untuk menyalami Riza. Dengan enggan Riza menyambut tangan Rian. Rian dia Agung.
ucap Rian memperkenalkan diri sambil tersenyum. Senyum Rian begitu tulus, mau tidak mau Riza membalas senyum itu dan memperkenalkan namanya. Apakah Tiara sudah bilang mau cuti besok, Mas Riza? Tanya Rian. Gaya bicaranya begitu sopan seakan sedang berbicara dengan klien penting. Riza pun mengakui dari pakaian dan gaya bicaranya, Rian itu orang kaya dan berpendidikan. Iya, jawab Riza dengan suara parau dan tampak canggung. Apakah Mas Riza mengizinkan? Tanya Rian lagi. Riza mengangguk lagi. Rian tersenyum lalu pamit. Dia memasuki mobil mewahnya dan menghilang dari pandangan Riza dan Tiara. Itu teman spesial aku, kata Tiara sambil menyangga kepalanya dengan kedua punggung tangannya. Kentara sekali kalau dia masih memikirkan Rian. Oh, hanya itu jawaban yang bisa diberikan Riza. Tidak begitu banyak pembeli pada hari itu. Pada siang harinya mereka memanggil pedagang bakso yang lewat lalu makan siang bersama dengan bakso. Selagi makan, Riza mengutak-atik buku bercover merah lagi. Hatinya masih mengatakan ada sesuatu dengan buku itu. Tiba-tiba, Tiara tersentak kaget karena suara gemerincik di pintu berbunyi pada pukul 7:30 malam. Saat itu toko sedang sepi dari pengunjung. Masuklah seseorang dengan jubah hitam dan tudung kepala. Wajah orang itu tidak terlihat karena toko memang kurang pencahayaan. Tiara dan Riza memandang orang itu yang berjalan dan mengambil sebuah buku berjudul Berbagai Hukuman Mati pada Abad Pertengahan. Orang itu menghampiri tempat kasir dan membayar harga buku tanpa berkata sepatah kata pun. Tiara, bisik Riza saat orang itu sudah pergi dan sudah berada di luar jangkauan penengganan. Siapa sih, serem amat? Iya, kupikir juga hantu, jawab Tiara sambil mengernyitkan dahi. Tahu mau hantu, mau jin, mau orang, yang penting dia beli. Tiara mendekati Riza dan mengambil buku bercover merah itu. Ini buku apaan sih? Tanya Tiara sambil memperhatikan cover buku itu. Aku juga tidak tahu, malah tadinya kupikir itu punyamu, kata Riza. Tapi lambang ini kayaknya ada yang aneh deh, kata Tiara sambil memperhatikan lambang yang bercetak di cover buku itu. Memangnya lambang apaan sih itu? Tanya Riza. Ini lambang mistis. Jawab Tiara dengan suara yang lebih tepat disebut bisikan. Riza tidak mendengarkannya dan malah asik menghitung uang. Riza, dengerin kata Tiara terputus ketika buku itu semakin menebal dengan munculnya halaman-halaman baru. Tiara dan Riza sama-sama terpaku dibuatnya. Mereka hanya memandang buku yang terus-menerus membuat halaman-halaman baru itu dengan penuh rasa takjub. Ketika akhirnya buku itu berhenti, mereka masih tidak berani bicara untuk kira-kira selama 5 menit. Riza, bisik Tiara, kok jadi buku yang tebal ya? Ya tahu, jawab Riza seraya dengan perlahan tangannya hendak menyentuh buku itu. Jangan, takutnya berbahaya, seru Tiara sambil menahan tangan Riza. Riza menggelengkan kepalanya seraya melepaskan tangan Tiara. Riza mendekatkan tangannya ke buku itu dan menyentuhnya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Meskipun begitu, tetap saja jantung Riza berdebar dengan sangat kerasnya. Perlahan, Riza membuka halaman pertama dari buku itu dan masih tidak terjadi apa-apa ketika halaman itu dibuka. Mereka hanya melihat ada tulisan yang dimulai dengan kalimat, aku memulai dengan mengakhiri. Sekarang Tiara sudah berdiri di samping Riza dan ikut membaca tulisan pada halaman pertama. Dan masih banyak nama-nama lain yang mengandung kata Riza di setiap halaman buku itu. Di sebelah nama-nama itu ada gambar kotak kecil kosong. Dari 125 halaman yang ada, nama Riza Sahriza tertulis pada halaman ke-18 baris ke-26. Menurutmu apa ini ya? Tanya Riza setengah berbisik. Tiara hanya menggeleng pelan sambil terus menatap buku itu dengan pandangan bingung. Riza menelan ludah dan terus buka-buka seluruh halaman itu. Aku memulai dengan mengakhiri, baca Riza. Tiara menganggap bau. Besok aku nggak jadi cuti aku harus tahu buku apa sih ini, kata Tiara penasaran. Hati Riza bersorak mendengarnya, namun dia berusaha menahan seluruh perasaan senangnya yang meluap-luap itu agar tidak terlihat oleh Tiara. Oh iya, mendingan besok toko tutup dulu, kamu datang ke sini pukul 9 pagi ya, usul Tiara. Riza setuju dan mengangguk pelan. Riza pulang setelah Tiara masuk ke dalam rumahnya.
Sesampainya di rumah, Riza tidak langsung tidur karena perutnya lapar sekali. Kedua orang tuanya pun masih sedang makan malam. Di atas meja ada 2 piring ayam bakar dan sepiring buah-buahan. Riza duduk di kursi kayu coklat. Dia menuangkan jus jeruk ke gelasnya lalu meneguknya hingga setengahnya. Setelah itu dia mengambil nasi. Riza, tumben kamu makan malam, kata ayahnya sehingga membuat Riza menumpahkan nasinya ke meja. Riza hanya tersenyum seraya melemparkan nasi yang tumpah itu ke si lemus, kucingnya. Selemus hanya mengendus-ngendus nasi itu tanpa memakannya. Setelah makan, Riza pun naik ke kamarnya. Dia berjalan dengan lesu